Berjumpa kembali dengan Mr. Sam. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang alat pernapasan. Jadi alat pernapasan ini yang kita bahas adalah untuk alat pernapasan manusia maupun untuk hewan. Nah, yang pertama yang kita bahas adalah alat pernapasan manusia. Yang dimaksud bernapas adalah proses masuknya udara melalui hidung, melalui tenggorokan, dan menuju paru-paru, dan dikeluarkan kembali melalui hidung. Sistem pernapasan pada manusia. Nah, ini adalah sistem pernapasan pada manusia. Jadi alat-alatnya hidung, tenggorokan, paru-paru ya. Jadi ini merupakan gambar dari alat sistem pernapasan pada manusia. Bernapas atau menghirup udara oksigen atau O2. Jadi bernapas itu adalah menghirup udara atau oksigen. Kemudian menuju ke paru-paru. Dari paru-paru terus ke hidung, dan kemudian tenggorokan. Maka alat pernapasan pada manusia terdiri dari hidung, tenggorokan atau trakea dan paru-paru. Jadi dalam bernapas itu kita menghirup oksigen, ya, kemudian menuju paru-paru melalui hidung dan tenggorokan. Hidung terdiri atas batang hidung dan dua lubang hidung. Hidung bagian dalam dilapisi oleh selaput mukosa. Permukaan selaput mukosa menghasilkan lendir yang berfungsi melembabkan dan menghangatkan udara dari luar sebelum masuk ke paru-paru. Nah, ini gambar hidung manusia ya. Jadi kita tahu bahwa di sini ada bagian-bagiannya, mulai dari punggung hidung atau jembatan hidung, kemudian ujung hidung, ya, rongga hidung, kemudian sayap, ya, ini sayap, dan lubang hidung, ya, lalu kemudian bibir hidung, ya, bibir, ya, di sini. Jadi lekuk bibir atas ini merupakan lekuk bibir atas. Ini gambar hidung manusia. Pada bagian atas tenggorokan terdapat jakun, pita suara, dan epiglotis. Epiglotis adalah katup pada pangkal tenggorokan. Epiglotis berfungsi mengatur agar makanan masuk ke kerongkongan dan udara masuk ke tenggorokan. Ya, jadi jangan lupa bahwa epiglotis itu berfungsi mengatur agar makanan yang masuk ya ke dalam mulut itu terus ke kerongkongan dan udaranya masuk ke tenggorokan. Tenggorokan bagian bawah bercabang dua yang disebut bronkus, yaitu bronkus kiri dan bronkus kanan. Paru-paru manusia terletak dalam rongga dada di atas diafragma dan dilindungi oleh tulang rusuk. Diafragma adalah otot yang membatasi rongga dada dan rongga perut. Paru-paru dibungkus oleh selaput yang disebut pleura. Bagian dalam paru-paru terdiri atas gelembung-gelembung halus yang disebut alveolus. Penyakit yang menyerang alat pernapasan. Nah, ini perlu diketahui juga bahwa penyakit-penyakit yang menyerang alat pernapasan. Gangguan atau penyakit yang dapat menyerang alat pernapasan manusia antara lain influenza, pneumonia, tuberkulosis, amandel, bronkitis, polip, dan asma, dan lain-lain. Inilah ya penyakit yang dapat mengganggu pernapasan manusia.
Usaha untuk memelihara alat pernapasan antara lain, jadi kita harus bisa mencegahnya atau memeliharanya. Biasakan mencuci tangan dan kaki sampai bersih. Gunakan peralatan sendok, gelas, handuk, ya. Pakai sendiri ya, jangan campur-campur. Kemudian cuci setiap habis dipakai. Biasakan menutup mulut dan hidung dengan sapu tangan ketika bersin ataupun batuk. Tidak meludah sembarangan. Nah, demikianlah pertemuan kita pada saat ini dan mudah-mudahan dapat bermanfaat. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan, dan pembahasan alat pernapasan ini adalah untuk siswa SD. Jangan lupa tekan tombol subscribe and like. Sampai jumpa kembali.